Perkenalkan, nama saya Adi Desriwanto Masau dengan NIM 20030404076, Prodi Ilmu Politik semester 5 kelas PI. Kasus yang saya ambil adalah perdagangan manusia oleh oknum Bupati Langkat. Seperti yang kita tahu, perdagangan orang atau trafficking adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Perdagangan orang juga merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dan pelanggaran harkat dan martabat manusia, dengan sendirinya merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Saya rasa teori yang cocok untuk kasus ini adalah teori kodrati, yang menurut teori hak-hak kodrati, HAM adalah hak-hak yang dimiliki oleh semua orang setiap saat dan di semua tempat oleh karena manusia dilahirkan sebagai manusia. Hak-hak tersebut termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan harta kekayaan. Menurut John Locke, hak kodrati adalah hak yang dimiliki oleh semua manusia bahkan sebelum adanya pemerintahan. Hak kodrati itu juga disebut hak dasar yang meliputi life, liberty, and property, yaitu kehidupan, kebebasan, dan hak milik pribadi. Di sini yang saya gunakan adalah dasar hukum Undang-Undang Dasar 1945, itu manusia dan melanggar hak asasi manusia sehingga harus diberantas. Sesuai dengan bunyi pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, itu menyatakan bahwa tiada seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan ataupun perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa itu dilarang, dan ketentuan mengenai larangan perdagangan orang pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Seperti yang tadi, contoh kasus yang diambil itu adalah kasus perdagangan orang yang dilakukan oleh oknum mantan bupati di Langkat Januari 2022. Jadi kronologi yang terjadi berawal dari laporan Migrant Care. Migrant Care telah melaporkan temuan kerangkeng manusia di rumah milik bupati dan bupati nonaktif Langkat. Terbit rencana perangin-angin ke Komnas HAM. Diduga mantan bupati tersebut melakukan praktik perdagangan manusia. Kerangkeng manusia itu digunakan sebagai fasilitas rehabilitasi dan pembinaan korban penyalahgunaan narkoba. Namun, Migrant Care menemukan indikasi perbudakan modern. Kerangkeng manusia yang disebut sebagai fasilitas rehabilitasi itu hanya sebagai kedok atas perbudakan yang diduga dilakukan terbit rencana perangin-angin terhadap buruh perkebunan kelapa sawit. Dan pada Maret 2002, polisi telah menetapkan 8 orang tersangka dalam kasus dugaan kerangkeng manusia yang ditemukan di rumah pribadi terbit rencana perangin-angin. Mereka dikenakan pasal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang seperti yang diatur dalam pasal 2 dan 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Di sini analisis yang saya ambil adalah seperti yang kita tahu, demokrasi dan HAM merupakan dua hal yang saling berkaitan, karena HAM hanya akan terrealisasi dalam pemerintahan yang demokrasi, yang menghormati dan melindungi terhadap HAM setiap warga negaranya. Kasus perdagangan orang ini yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah ini menjadi perhatian khusus untuk perkembangan demokrasi ke depannya. Kasus yang terjadi memiliki implikasi secara langsung kepada demokrasi dikarenakan kepercayaan masyarakat yang menjadi taruhannya. Apalagi yang menjadi pelaku pelanggaran HAM ini datangnya dari pejabat negara. Tentu ini akan mendatangkan kekecewaan besar terhadap masyarakat dan kepercayaan kepada pemerintahan berkurang. Tentu ini akan menjadi suatu alasan demokrasi di Indonesia mendapatkan kecacatan. Selain hancurnya kepercayaan masyarakat, akan timbul juga trauma-trauma masyarakat untuk bekerja di bidang-bidang jasa. Kemudian solusi yang bisa diambil itu ada beberapa solusi, yaitu yang pertama, pemerintah harus memberikan jaminan HAM melalui peraturan dan perundang-undang yang lebih ketat agar pelaku pelanggaran HAM berpikir dua kali untuk melakukan kejahatan itu kembali. Yang kedua, selain hak untuk mendapatkan keadilan juga dipenuhi agar menjadi kembalinya kepercayaan masyarakat. Ya, itu saja hasil dari
pekerjaan saya dan saya ucapkan terima kasih.